Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Fajriati. Saya salah satu peserta magang di unit Bimba A IUEO Taman Royal 1. Pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas belajar di luar kelas hari ke-1 yang bertemakan tentang kurikulum dasar ke-1. Pertanyaan pertama, apa pengertian fun learning? Proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena suasana yang menyenangkan siap untuk belajar, sehingga otak anak-anak lebih mudah untuk paham. Yang ketiga, apa itu tujuan fun learning? Yaitu untuk menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik, dan anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Pertama, ada pendidikan secara bertahap atau small system, dan yang kedua adalah pendekatan diri secara individu atau individual system. 5. Siapakah yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Jawabannya adalah anak, karena mereka yang belajar. Tapi kalau mereka belajarnya tidak senang, berarti fun learning belum berjalan dengan baik. Pertanyaan ke-6, siapakah yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Jawabannya adalah motivator, karena mereka langsung yang berinteraksi dengan anak dan memahami kebutuhan anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yaitu dengan menerapkan small step system dan individual system sesuai dengan 7 nilai dasar kemampuan di Bimba pada ayat keempat. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dilihat dari respon anak saat belajar, apakah terlihat senang, antusias, dan belajar tanpa paksaan. Kalau anak kelihatan aktif, senang, berantusias, berarti fun learning sudah berhasil. 9. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak menunjukkan sikap senang, aktif, dan antusias saat bermain sambil belajar. 10. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Anak menjadi tidak tertarik untuk belajar, bosan, tidak percaya diri, dan keinginan belajarnya menjadi menurun. Materi kedua yaitu mengenai small step system. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap, dan motivator harus memberikan kegiatan sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Agar anak dapat memahami materi sesuai kemampuan, merasa mampu, dan merasa tidak terbebani, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah. 3. Apa tujuan dari small step system? Yaitu untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu dengan wajib menerapkan individual system, bimbing anak sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing, dan juga harus mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yaitu anak merasa mampu, percaya diri, dan lebih memahami materi. Keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yaitu anak akan merasa kesulitan, tertekan, dan cepat bosan. Sekian jawaban saya tentang tugas belajar di luar kelas hari 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.